salah. Di saat kau berdiri bersama dengan orang kafir, di saat itulah kau musuh bagi Bang Suma, kau musuh bagi apologet Islam Indonesia. Camkan itu. Siapapun dia, berdiri bersama dengan orang-orang kafir, berdiri bersama dengan orang-orang munafik, berkongko-kongko dengan pembenci Islam, pembenci daripada apologet Islam yang membela kemudian Islam, maka dia sama halnya dengan musuh. Siapapun engkau, biar kau sujud, biar kau sembayang, tak peduli saya. Siapapun kau, dari dulu kau kenal karakter saya kan? Kau sudah kenal saya udah lama kan? Siapapun di depan saya, sama dengan orang-orang kafir, menghadap kepada api apologet Islam Indonesia, maka dia adalah musuh saya. Kecuali ente minta maaf. Kecuali ente minta maaf. Oke? Jadi jangan kau lebay kali. Topik mau mengadu domba. Topik mau mengadu domba antara ZCC dengan api. Kau jangan munafri. Jangan munafik. Jangan kau takut. Jangan kau takut berhadapan dengan api. Sekali kau katakan kau benci, katakan benci. Jangan kau munafik. Ya. Sekali kau mau berjuang, kau mau laporkan semua apologet Islam yang menurutmu menghujat, laporkan. Biar kau puas. Saya secara pribadi tidak takut sama siapapun. Camkan itu baik-baik. Kau sebut Tuhan saya aja kau sebut Allah. Awo. Lebih parah dari orang kafir. Orang kafir masih menyebutnya Allah, kau menyebutnya Allah. Coba teman-teman dengar kalau dia bisa bicara kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Apa itu? Belajar dari Hong Kong dia. Saya kira begitu teman-teman. Mana tahu ada si Logila di bawah, silakan dinaikkan. Saya sambung dengan Bang Joma. Ini udah sering ya. Ini baru sekalian kita buka-bukaan, tapi Anda yang menafsirkan saja. Beberapa orang yang sakit itu ngadunya ke Bang Joma. Terakhir waktu itu beberapa bulan yang lalu ada Sarli paham. Bang Joma informasi ke saya. Aduh. Dia bilang, Kanda apa? Bantulah buka komal kita. Saya bilang udah dihitung belum tuh plus minusnya? Karena Bang Juma terlalu baik, memaksa saya. Ya udahlah, tak bantu. Lumayan dapat loh dari kaum muslimin muslimat ya melalui forum ini. Terima kasih kepada kaum muslimin muslimat yang telah berimpak. Beberapa teman lalu kita sakit, beberapa kali kita bantu. Bang Juma terlalu baik sih orangnya gitu loh. Waktu itu saya menolak. Tapi karena Bang Juma memaksa terlalu baik, ya terpaksa. Alhamdulillah dapat. Ada beberapa orang kok. Alhamdulillah sekarang mereka berkongko-kongko menghajar balik Bang Juma. Nauzubillah min zalik. Terjemahkan sendiri teman-teman siapa orangnya begitu. Jadi sekali lagi Bang Juma mulai hari ini jangan terlalu baik lah. Filter dulu lah gitu ya. Itu sih saran saya ke adik saya yang tercinta ini. Oke, makasih. Publik juga tahu kan, publik tahu ketika kemudian dia naik di atas komal menghakimi saya terkait dengan kata apologet dan kata baptis. Publik tahu kok. Iya kan ya? Iya. Dinda terlalu baik sih. Artinya merasa dia lebih hebat, merasa lebih berilmu, merasa lebih berkompeten sampai dia punya hak untuk menghakimi sampai melaporkan ke MUI. Ada masalah baru japri. Apa japrinya? Bantu. Aku tak tahu. Hei, kau kenapa? Aku titip channel YouTube saya, Bang. Jangan berhenti, tetaplah berdakwah.
Jangan sampai komal saya, YouTube saya berhenti berdakwah. Aku titip sama abang. Ujung-ujungnya pinjam duit. Bukan pinjam, minta duit. Aku langsung telepon bendahara, ini nomor rekening, kirim. Kan enggak enak kalau kita sudah buka-bukaan kayak gini, enggak enak. Karena kalian tuh apa ya? Kalian tuh enggak safety. Kalian tuh aneh. Aneh, betul-betul aneh kalian itu. Kau sudah punya konten sampai ratusan konten, Bang Suma berdebat di YouTube-mu. Sekarang kau balik bilang saya cari konten. Alamak. Ada lagi fitnahku dengar ini, katanya saya marah. Topongoro itu kena topongoro. Topongoro, iya tojeng, topongoro, garing. Sekali nasihat nakan reki. Nakan reki. Sekali garing ki, di mana kak? Bisakah sekalinya sehat ki lampe menikam dari belakang? Ada lagi fitnah ini dibilangnya saya cemburu karena saya sebenarnya yang mau jadi ketua di ZZZ. Alamak. Ada aja nih orang-orang lucu. Oke, silakan dilanjut. Mungkin ada yang ingin disampaikan sahabat yang lain. Sebenarnya itu teman-teman dari dulu Banyuma itu ada MMCI. Saya yang mengundang paksa Banyuma. Ayolah, sepi di sini. Saya panggil pendeta ya Banyuma ya, tapi di sini. Taruh lu bang, berisik bang. Banyuma. Apa tadi saya ulang? Berisik bang itu aja. Saya ulang ya. Banyuma udah ada MMCI. Terus kemudian Banyuma saya teleponkan. Masuklah. Kalau nggak ada Banyuma gimana kita mau bikin konten nih gitu ya. Ini jujur nih. Tapi nggak enak MMCI aja saya di sini gitu loh. Saya jadwalkan deh gitu loh. Alhamdulillah begitu. Banyuma kalau nggak saya paksa nggak mau itu. Itu loh. Itu teman-teman, jadi jangan lagi digoyang-goyang bawa demi konten. Tidak ada satupun orang sebelum ini tidak berharap Banyuma datang ke tempatnya. Kalau Banyuma datang ke tempatnya, mereka ibarat kata kejatuhan durian runtuh. Serius. Waduh, Banyuma ada di tempat saya. Pasti penonton banyak. Kita banyak yang melive-kan dan seterusnya. Itu pun saya bilang Banyuma jangan terlalu sembarang masuk gitu loh. Karena mereka juga belum tentu berterima kasih. Bahkan dinilai negatif. Ya kesimpulannya kan begini juga gitu. Jadi ya tolonglah lebih baik introspeksi diri. Bahwa kita saling membutuhkan. Nggak ada manusia yang sempurna. Hentikanlah fitnah-fitnah itu. Supaya kita ya berjamaah bersama. Sebangsa dan setanah air satu akidah. Nggak usah ada fitnah-fitnah lagi. Lebih fitness lah. Biar sehatkan badan. Kira-kira itu dari saya. Kalau disuruh buka-bukaan. Makasih buat semuanya. Semoga mengerti. Lanjut lagi. Saya benar nggak ini Banyuma? Kalau sering saya jadwalkan seperti itu. Iyalah. Saya dari dulu itu main tunggal kan, dari sejak dulu. Ahisugi itu tahu saya. Saya tidak suka berkongko-kongko. Dari dulu, dari sejak zaman Facebook, orang sama-sama di pintu hidayah dan bla 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 dan seterusnya, banyak perkumpulan. Saya main sendiri karena saya mau mempertanggungjawabkan argumentasi dan perbuatan saya sendiri. Sampai pada akhirnya kalian membentuk CTC, saya diajak, ya kan ya, diajak bergabung ke sana. Kemudian pembentukan API, saya diajak lagi. Jadi tidak ada yang saya bentuk itu benar-benar dari inisiatif saya sendiri. Karena saya merasa ya ilmu saya hanya untuk saya. Saya tidak bisa mengajarkan ke orang lain sebagai apologet. Kecuali kita bentuk MMCI ya. Kecuali MMCI, betul. MMCI itu memang saya bentuk karena di situ kekeluargaan. Makanya di MMCI itu ya hanya ada beberapa orang yang ada di dalam. Hanya berbentuk
apa itu, yayasannya besar tapi pengurusnya sedikit, nggak terlalu banyak pengurus di dalam, karena konsentrasinya hanya pembinaan pendidikan. Sekarang ini kita ada TK, alhamdulillah berjalan sudah masuk tahun ketiga. Kita ada pondok IT, semua dikelola oleh Makassar Mualaf Center Indonesia, alhamdulillah. Dan ke depan kita mau mendirikan sekolah tinggi apologet. Seperti itu adanya. Tempatnya sudah ada, RAB-nya sudah ada. Tinggal kita eksekusi aja. Seperti itu. Ya, gini loh, Bang Andi, minta tolong dong, kenapa? Telepon dong Bang Juma, ini udah jam berapa? Beliau lagi istirahat, telepon lah, ini ada ini. Kalau nggak ada Bang Juma, sepi loh. Ya terpaksa. Saya memaksa gitu loh. Saya rasa Bang Juma istirahat, lagi ada kegiatan gitu. Bang Juma katanya, karena saya lagi sibuk ini, tolonglah bentar doang. Nggak enak dibutuhkan sama umat. Ya terpaksa loh itu saya memaksa gitu loh. Tapi kalau sudah terakhir begini, ya na'udzubillah, kok Masya Allah begini banget ya. Besok-besok saya nggak mau telepon Bang Juma lagi deh. Untuk ini, saya nggak mau disalahin lagi Bang Juma. Lanjut. Iya. Oke, Bang Zuma, udah lapar kayak ini. Silakan teman-teman Oten yang mau berdiskusi. Bang Ibes, ada lagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda, Bang Handi, dan semuanya. Lanjut. Bang Ibes, monitor, ada lagi yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, selagi dari tadi nyimak aja saya. Gak apa-apa ya Bang, kita kasih dua tempat untuk... Oke, silakan. Saya turun aja. Bang Handi Selebes. Ini Bang, saya chatting ya Bang ya. Iya, oke, silakan. Saya izin turun juga. Oke, Assalamualaikum Bang Handi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi Rahma, wabarakatuh. Stadio, Gurunda. Kemana? Semua. Saya naik kok pada turun. Enggak, maksudnya biar ini ada ruang untuk Oten. Oh, mau PK-PKan ya. Enggak, berarti Bunda Rahma ini baru datang nggak jimat dari. Udah. Iya, nggak nyimak. Bang Nandar udah mau statement, jangan lagi diungkit lagi. Udah selesai itu semua. Siap. Sudah. Siap. Siap, terima kasih. Abangku izin pamit ya. Iya. Makasih. Bang. Biar menyebar kita. Tetap satu komando. Saya Mas Amina Watokna. Satu komando. Masya Allah. Allahu Akbar. Bang Nandar, nanti aku ke Garut ya. Ngopi-ngopi kita. Saya bukan orang Garut. Sorry. Saya orang Kuningan. Kuningan. Iya, Kuningan saya. Kuningan kota Nusa. Biasanya orang Kuningan sebelum turun ada pantunnya, silakan. Cicaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cakep. Saya Artinya, pamit ya, Cak. jaka sembung dari ojek itu mah. Udahlah. Yuk, terima kasih. Terima kasih. Guru semuanya, saya izin pamit ya. Menyebar kita. Biar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evangelis Yonatan Nandar. Masya Allah. Karena aku juga izin pamit ya. Karena aku Bang Zuma, karena aku Bang Handi, Aduh, Bang Sahabat, pada turun. Bunda Rahma. Enggak kita Mana Bang? mau ke Kan sudah ada Bunda Rama yang gantiin, nggak apa-apa Bunda. Terima kasih atas waktunya sudah diperkenankan untuk berbicara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Wah, tunggu mau si pamit Akang. semua. Nggak apa-apa Bang Sadi. Kita tunggu si Akang. Ada berita ternyata Gapai Sumatera Utara sudah melaporkan STT Nias ke Polda Sumatera Utara. Tinggal nunggu si Akang dulu. Kalau ada si Akang naikin. Mungkin sedikit Bang Andi ya. Ya, siap. Ya masalah menyindir-nyindir nama di Komal itu jujur ya itu sebenarnya perbuatan tidak elok sih. Apalagi dulunya kita pernah satu barisan gitu loh. Dan
kelemahan kita manusia ini satu, sering lupa bahwasanya yayasan kita itu orang yang kita jelekkan tuh namanya masih tercantum atau tidak di situ. Ya kan? Masalah itu bicara tentang akte pendirian. Di situ di akte itu kan ada pembina, pengawas. Yang pasti pembina di situ itu kan termasuk Juma, Kores, pengawas Ustaz Sugi. Kepikir nggak gitu loh sama Dinda Juma atau udah sama mereka kalau seandainya Dinda Juma buat somasi, apakah nama saya masih ada di situ? Kalau masih ada, tolong dihapus atau dihilangkan. Kalau enggak, bla 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 kayak gitu loh. Itu punya hak. Karena Dinda Juma sendiri kan sudah mundurkan diri dari situ. Bukan dimundurkan ya, informasi kan dimundurkan. Tapi mundurkan diri. Dan ini sebenarnya kan kalau kita mau kan bisa saja, tapi kan nggak pernah kita lakukan. Kalau memang nama kita masih ada di situ, di aktif pendirian. Ya, karena jujur saja kita, ya mau maaf ya kawan sekalian ya, kita di API ini kan juga bagian dari situ semuanya dulu. Ada apa gitu loh. Ya kan Bang Andi, walaupun dalam struktur mungkin di akte itu kan yang masuk kan cuma pembina, ketua, pengawas, yang notabene itu kan ada di barisan API semua hari ini. Kepikir nggak sama Dinda Juma itu Dinda? Kalau nama Dinda itu masih ada atau sudah hilang di situ dalam akte pendirian itu kan nama kita ada tuh. Inilah saya mau nanya, Kanda. Nah itu Bahwa dia. secara hukum Bang Juma Kores kan mengundurkan diri. Termasuk Ustaz Sugi kan? Tasugi juga. Tapi secara tertulis di akte notaris itu kan akte notaris nggak tahu kalau beliau-beliau ini sudah mengundurkan diri. Artinya apa? Pertanggungjawaban secara hukum masih yang tertulis di akte. Betul apa betul? Ya makanya. Kecuali kalau memang akte itu udah dirubah, pembinanya lain, ini lain itu mungkin no problem ya. Tapi selagi masih ada nama kita di situ, kita masih punya hak menanyakan itu. Loh. Oh, kasih moderator dong, nggak bisa nge-mute nih. Ya lanjut. Itu yang kita tanya dulu kan. Artinya apa? Artinya kita bisa somasi. Kenapa? Izin dah Sandi. Ya. Kebetulan semalam kita ada buat di Zoom masalah bahas ini. Mungkin Bang Yan bisa dinaikkan itu, Bang Yan juga tahu. Mungkin lebih bagus dibahas di Zoom dah. Bukan, ada kalanya gini loh Dinda Bejo. Ada saatnya kita itu membahas di Zoom, tapi di saat nama kita udah diseret-seret dan ini, ya harus ada klarifikasi juga dari kita. Itu loh. Kalau bicara dari segi itu ya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah dibicarakan itu di Zoom, ya berarti sikap yang dibicarakan di Zoom itu udah pernah sampaikan belum? Sama orang yang ada di dalam itu, misalnya Juma, Ustaz Sugi, yang notabene namanya kan tercantum di situ. Ya kalau Kang Ian kan bendahara kan, tadinya. Mungkin ini udah itu iri tanda tak mampu. Ya tadi malam ada dibahas itu juga dah. Jadi ada Bang Yan, terakhir ada masuk juga Ustaz Sugi. Makanya coba nain Bang Yan aja. Kita mungkin perlu buat itu nanti di Zoom. Bahas ini memang ini perlu ya. Untuk menyatukan kembali debater muslim yang dari awal ya. Saya kan masuk pertengahan ya. Aduh Bang Yan telepon saya nih. Host terganteng moderator. Pak Bejo, tolong ada musik Bang, jangan berisik. Enggak, tadi itu Bang Yan telepon saya Bang Di. Bukan musik dari ini bukan. Jadi gini dah, semalam itu bahas ini juga, tapi maksudnya kita yang dari debater yang dulu di YouTube mungkin ingin memediasi lah ya supaya bisa dibicarakan nanti di Zoom bagaimana masalah yang lalu dengan yang kedepannya gitu. Ada langkah-langkah yang sudah dibicarakan semalam mungkin bisa dikembangkan nanti.
Ya itu internal aja nanti Pak Bejo, kita belakangnya. Ini yang kita, aduh ya Allah. Kita bahas nanti di belakang layar mengenai teknis itu. Ini kan kita bahas mengenai pokok-pokok. Ya, kalau cabang-cabangnya teknisnya nanti di belakang. Karena Pak Desugi juga ada di bawah, beliau juga mau berbicara. Gantian sama siapa nih? Saya saja nggak apa-apa, saya diturunkan. Oke. Gantian sejenak ya. Oke. Siap. Mana Pak De? Mana Pak De? Oke. Udah. Bunda saya turun sejenak di bawah dulu ya. Bunda Nora ya. Bentar Pak De. Tunggu. Mana Pak De? Oke. Silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Andi. Apa yang dibahas Bang Andi? Buka-bukaan aja. Pak De sudah mengundur. Apakah ada nama Pak De di kepengurusan JCC di akte? Ada. Ada. Saya belum pernah mengundurkan diri sampai sekarang. Oh, belum. Belum. Dipecat nggak? Dipecat nggak? Ya. Kemarin saya dengar tuh lucu aja sih. Ketua yayasan bisa mecat Dewan Suro Pembina Pengawas nih, gimana ceritanya gitu? Gimana ceritanya bisa begitu? Nggak bisa lah. Yang bisa memecat ketua pengawas itu rapat antara pembina dan pengawas. Kalau terjadi pelanggaran berat, baru bisa memecat pengawas. Nah, ketua ini kan bawahannya pengawas dan pembina. Masa pengawas bisa mecat atasan nih, gimana ceritanya gitu loh? Menurut saya lucu aja sih Bang Andi. Kalau nggak ngerti struktur organisasi ya nggak usah ngomong, jadi tertawaan gitu Bang Andi. Jadi coba kalau bisa ilangin nama saya di akte itu secara hukum ya. Ilangin kalau bisa. Nggak bisa Bang Andi, kecuali saya mengundurkan diri baru bisa hilang saya dari situ. Kalau selama saya nggak mengundurkan diri nggak bisa hilang. Katanya saya dikeluarin, kapan ngeluarin saya? Bisa rupanya ngeluarin saya. Makanya sampai sekarang struktur organisasi itu belum bisa dirubah karena kayak saya, Bang Yan itu belum mengundurkan diri. Makanya mereka nggak bisa ngeluarin, nggak bisa. Dan gini Mas Ugi ya, mohon maaf. Kalau kita bicara tentang yayasan, sekali lagi yayasan ini beda dengan organisasi. Ingat satu dulu itu. Betul. Yayasan ini ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Makanya anggaran dasar yayasan itu seluruh Indonesia itu sama. Dia terikat di situ. Ya buat bedanya itu adalah anggaran rumah tangga. Nah di anggaran dasar itu, di tubuh yayasan itu cuma ada 3. Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus. Nah, ya. Dewan Pengurus ketua itu katakanlah kalau di CC dulu Amir. Itu tuh mengangkat dan memberhentikan itu adalah tugas kewenangan dari pembina. Makanya yayasan itu dia tidak pernah dia melakukan pemilihan ketua, itu nggak pernah, karena itu kewenangan pembina. Beda dengan organisasi. Kalau organisasi memang ada pemilihan ketua terpilih namanya. Kalau yayasan tidak. Jadi ketua itu kewenangan penuh dari ketua pembina. Pembina lah khususnya di situ ya. Makanya pembina itu jumlahnya kan tidak boleh genap, dia harus ganjil. Kalau seandainya ada voting, minimal pembina itu 3. Itu aturan di yayasan. 1 orang tidak bisa dikategori pembina, dia minimal 3. 3, 5, 7, 9, 11. Nah pertanyaan kita, pembina di yayasan itu kan 3 orang kemarin. Salah satunya Juma sama Kores. Bagaimana yang tinggal 1 itu bisa memecat gitu loh? Nggak mungkin. Nah makanya timbul pertanyaan. Yang namanya pembina, pengawas, dan struktur pengurus itu ketua struktur bendara itu namanya kan tercantum di akte pendirian. Contoh di Yayasan API hari ini. Yayasan API itu di akte pendirian itu nama siapa saja? Nama Juma, nama aku. Yang diminta akte P kemarin, nama siapa lagi? Jadi kalau ingin kita mengeluarkan orang ini, otomatis akte pendirian itu kita rubah juga. Selagi nama akte tidak pendirian itu belum dirubah,
secara hukum berarti orang itu masih mempunyai kewenangan penuh di situ. Kayak cuma sekarang ini kalau dia mau, ini kan ketua dewan pembina di JCC siapa kemarin? Kores ya? Mas Kores. Bang Andi, Kores ya Bang Andi? Kores pendiri. Nah, Kores ya, makanya dia pendiri, maka dia sebut dia ketua pembina. Sebenarnya di yayasan itu Mas Ugi, ketua pembina itu adalah pendiri. Itu dia sebenarnya. Bedanya dengan organisasi. Yang berhak memecat mengeluarkan itu adalah Kores. Ini undang-undang yayasan loh ini. Betul, betul. Ini kan betul. jangan terbalik. Kok malah yang di bawah yang mencari di atas ini apa gitu. Nanti kalau kita ngomong dibilang sok pintar. Gitu kan? Makanya saya tertawa, aduh udah denger video itu. Ini orang kopla atau gimana sih? Ya Allah ya Robi, baca itu anggaran dasar rumah tangga itu dibaca lah biar ngerti. Saya bukannya jengkel, bukan marah, tertawa saya. Ini orang ini kok bodoh banget gitu. Bagaimana ketua bisa memecat atasannya? Ada-ada aja. Ustadz Sugi udah sondi? Ya lanjut Kang. Izin udah sondi ya. Ini saya mau menyampaikan sesuatu ya. Ini kebetulan data ini diambil dari salah satu anggota kita juga ya, APII di Sumut, Mas Bejo. Syukron Mas Bejo, yang selama ini kita selalu di framing nih Ustadz Sugi, udah sondi. Api nggak pernah melaporkan, api nggak pernah melaporkan. Oh, kita nggak pernah keluar-keluar kalau ingin melaporkan ya. Kita nggak pernah keluar-keluar ingin melaporkan. Termasuk saya juga udah melaporkan beberapa penghujat di Jakarta ya. Ini GPAI Sumut telah melaporkan STT Nias ke Polda Sumut ya. Ini udah disampaikan belum, Bang Andi? Belum. Belum ya? Belum. Oke, saya bacain aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Sumut yang telah bergerak ke Polda Sumut ya. Saya bacain ya. Ini ada di mana ini? Saya gedein biar teman-teman bisa ini juga. Point down news ya teman-teman. Oke, kita bacain ya. Pada Jumat tanggal 22 bulan 11 2024 pukul 15.30 setengah 4 ya, WIB GPAI Sumut kembali Anu Bang Kian Santang kan diundang di YouTube-nya Joshua Tewu tuh, STT Nias. Kalau mau di-reaction bagus juga tuh sekarang. Kalau ada videonya kirim aja ke saya. Ada videonya di ini Joshua Tewu, nanti kita setel 1 menit, kita komentari, kita setel 1 menit, kita komentari gitu caranya biar tidak kena copyright. Ya betul, bagus itu. Kalau ada di ini aja, di download aja Ustadz. Jadi selama ini ada beberapa pihak yang memframing bahwa api tanpa pergerakan, api tanpa seakan-akan ingin mencari panggung dan ingin terlihat oleh masa ini, oleh netizen bahwa kita bergerak gitu kan. Kita nggak perlu kayak gitu kalau api ya. Kalau api cukup senyap di belakang layar, tapi kita bertindak langsung tanpa keluar-keluar di medsos. Kalau itu dia enggak cuma pergi kencing di Polda, pergi kencing di metro. Bukan kencing, numpang dipoto. Dipoto. Cuma pergi kencing pipis di kantor polisi, divideokan. Lebay kali kau. Anak-anak saya di seluruh wilayah lapor, kita diam-diam aja. Dasar donasi. Udah. Ini sedikit saya akan tampilkan bukti pelaporan saya juga ya. Di bawah ada Olan yang sama Fandi. Olan ini mau belajar Islam ke Ahisugi. Boleh. Ya silakan. Ini teman-teman, ini bukti saya tutup ya karena ada alamat saya juga di sini. Ini bukti pelaporan saya ya di Jakarta.
Ini bukti pelaporan saya Jakarta. Jadi kita nggak perlu keluar-keluar untuk melaporkan, nggak perlu. Kita senyap aja. Yang penting ada tindakan di dunia nyata. Kita ke kantor polisi tidak. Ini tanggalnya bentar, saya lihat dulu. Tanggal berapa, Kang? Tanggal, bentar ya, saya lihat dulu. Ini soalnya kecil, Bunda. Nah ini, pada tanggal 6 November 2024. Nih, tanggal 26 2024. Tanggal 6 November, tanggal 6 Sekarang November. tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 bulan tanggal 22 bulan 11, berarti udah sebulan ini. Tanggal 22. Udah sebulan kita nggak ada pamer-pameran. Nggak ada minta-minta donasi. Nggak ada minta-minta donasi. Dia numpang pipis di metro, video posting. Wah, malu. Ujung-ujungnya nanti bisa ditambah. Sebenarnya kasus STT Nias nih ada dua jalur yang bisa kita tempuh. Pertama itu jalur melapor ke Polda. Jalur melapor ke Polda ini pasti menyangkut tentang pidana. Siapa yang kita pidanakan di situ? Yang kita pidanakan di situ adalah dosen yang memberi mata kuliah Islamologi itu kalau isi silabusnya itu sama dengan di isi website yang kita temukan itu. Berarti di situ mengajarkan tidak benar, jatuhnya penistaan. Itu jatuhnya Ya, ini udah jelas ya pelaporannya udah. Ya. Udah kan ahli hukum ini, nah pelapor ini atas nama saya sendiri, ini udah resmi ya udah, biar nggak ada framing lagi nanti. Oh itu bohong. Nah ini nih, nih kepolisiannya udah jelas ya udah. Iya betul. Jadi jadi kita udah melapor loh. Gimana sih? Itu langkah pertama itu harus kita beri apresiasi. Ada satu langkah lagi Ken Santang kalau memang ada waktu. Kemana lagi kita bisa melapor? Karena STT ini, Sekolah Tinggi Teologi ini kan sekolah tinggi khusus di kejuruannya itu membahas tentang perbanding agama. Kalau kita bicara tentang sekolah tinggi, baik sekolah tinggi, universitas, atau politeknik, atau institut atau apalah namanya itu di bawah Kementerian Agama. Jadi kalau kita melaporkan Kementerian Agama, karena ini STT ini izinnya di bawah Bimas Dirjen Kristen, CKI Kementerian Agama, tidak ada salahnya juga kita laporkan di situ. Karena apa? Karena ada pengajaran yang menyimpang. Dampaknya apa? Dampaknya prodi yang bersangkutan itu, prodi itu ada program studinya ya, itu bisa dicabut. Tergantung nanti kesalahan-kesalahan yang bisa kita buktikan untuk itu. Jadi sebenarnya kalau melaporkan ini ada dua. Karena kalau kita melaporkan ke polisi tidak punya kewenangan untuk mencabut atau menutup sebuah perguruan tinggi. Itu nggak ada kewenangannya di situ. Dia cuma polisi ini kalau ada menyangkut tentang unsur pidana di situ. Hanya ini ya, dalam hal mengajar kita temukan isi ajarannya itu sesuai dengan website yang kita dapat waktu itu. Yang menyamakan Allah itu tidak sesuai, itu berarti unsur pidananya di situ. Memang itu laporkan kita ke kepolisian. Tapi kalau untuk masalah kampusnya, itu tidak ada kewenangan kepolisian. Itu di bawah kementerian. Itu loh sekedar kasih pandangan. Jadi kalau kita ingin melapor, memang dua aspek ini harus kita lakukan. Satu ke Kementerian Agama masalah izinnya, yang satu lagi kepolisian itu masalah unsur pidananya. Mungkin demikian, Yan Santang. Izin nambahkan sedikit info dari yang Api Sumut yang Gapai tadi. Jadi gini, Gapai bukan hanya melaporkan LP ke Poldasu, tapi juga sebelumnya sudah membicarakan dengan MUI Kota Medan dan juga MUI Sumatera Utara. Dan dalam waktu dekat kita diundang untuk
berdialog lagi dengan MUI Sumut, berikut dengan perwakilan dari beberapa kabupaten yang terkait dengan kasus penistaan, yang insya Allah akan jadi cara kita untuk bertindak secara nyata di lapangannya nanti, bagaimana menyampaikan dakwah dan sosialisasi mengenai penistaan terhadap agama Islam yang sudah terjadi ya. Ini ya termasuk juga nanti misionaris mungkin kita bahas yang terjadi di DCT ya, bukan hanya niat saja, insya Allah semua STT kita akan coba bahas nanti di MUI. Insya Allah akan dibuat seperti seminar atau apa ya untuk kerukunan umat beragama di Sumatera Utara ke depannya, agar tidak terjadi lagi lah ke depan ya. Dan saran buat Bejo, kalau memang ini bisa dilaksanakan, tidak ada salahnya juga nanti minta rekomendasi dari MUI, karena bagaimanapun juga MUI yang menyatakan itu memang ada pelanggaran yang ditemukan di mata kuliah yang bersangkutan itu lebih memperkuat lagi. Gitu loh. Jadi sekalian ada acara itu tidak ada salahnya juga ya, tentu dengan barang-barang mudah-mudahan MUI di Sumatera Utara udah paham juga ya, pasti udah paham kan, karena kemarin mereka pernah dipanggil. Setidaknya barang-barang bukti itu mereka udah tahu. Jadi dengan adanya rekomendasi dari MUI itu lebih memperkuat apa kita laporan kita ke kementerian gitu mungkin, Bu Jo. Ya, saya tambahin dikit ya, mumpung ini masih banyak, Bang Bejo, izin. Ini ada 3,6. Di bawah langsung arahan Gurunda Juma 2 bulan ke belakang, pihak API sudah melaporkan beberapa penghujat. Ya, saya sebutkan di sini, mohon maaf ya, saya sebutkan di sini biar tidak ada framing-framing lagi. Ini langsung di bawah arahan Gurunda Juma ya. Langsung di bawah arahan Gurunda Juma, pihak API telah melaporkan beberapa penghujat. 1. Agatha, kedua Lina Wijaya, ketiga Topik Logika, keempat Metatron atau Mas Edwin ya, Edwin Huta Barat, kelima itu siapa, Magdalena ya, atau siapa ya, lupa saya satu lagi tuh yang di Sumut itu. Pokoknya ada 5 orang yang sudah dilaporkan oleh pihak API ya teman-teman. Oh juga Sudiro. Nah ya itu. Jadi sebelum ada yang keluar-keluar, lapor dong, pihak API kok diem aja, cuma debat, API sudah bergerak, API sudah melaporkan ke Polda masing-masing, Sumut, Riau, Jabar, Jakarta, ya, gitu ya teman-teman. Oh Sulsel, satu lagi Sulsel, Sulawesi Selatan langsung sama Om Lukman, ya. Jadi pihak API sudah bergerak juga, ya teman-teman. Jatim, ya Jatim itu Agatha sama itu ya, sama Edwin kalau nggak salah, sama Edwin atau Metatron tuh. Kalau di saya sendiri. Sultra kan udah melapor juga Sultra. Oh Sultra udah. Iya, Bang siapa Stanley. Oh iya betul. Saya sendiri di Jakarta sudah melaporkan Lina Wijaya dan Agatha. Nah nanti nyusul ke depannya mau Edis mau siapa. Nanti saya nunggu komando dari Gurunda Juma. Tapadol Gurunda. Saya dari pihak Humas segitu laporannya. Lanjut. Lanjut udah. Ya, tadi saya dengerin kan pernyataan dari STT Nias. Itu berbeda dengan video klarifikasi. Kalau di video klarifikasi itu yang mau dilaporkan adalah orang-orang yang memviralkan. Ya orang-orang yang mengungkap itu. Tapi tadi ketika diundang Yosua TU, dia mengatakan bahwa yang mau dilaporkan itu yang membuat website. Ini apa ya? Seperti anak-anak saya lihat. Mencari kambing kemarin hitam. Ngomong A, sekarang ngomong B. Sepertinya betul-betul dalam kepanikan ini dia ini. Mencari kambing hitam, Ustaz Sugi. Iya, seperti itu. Padahal kemarin jelas-jelas ya kita dengarkan bersama bahwa dia itu akan melaporkan orang-orang yang
memviralkan itu yang telah merugikan kata dia STT Nias itu. Tapi tadi saya perhatikan katanya yang mengupload di website itu yang mau dilaporkan. Nah, kayak gitu. Mungkin karena kan dikritik sama layar teologi itu seperti lelucon gitu loh. Nah, mungkin disitulah dia tersadar. Nah, sekarang berbalik yang mau dilaporkan itu yang membuat website. Nah, begitu ceritanya itu. Ini apa ini? Mencela gak jelas gitu. Ya sebenarnya kalau untuk orang yang menyebarkan itu nggak bisa kena Mas, karena kalau selagi barang itu udah ditampilkan di publish, siapapun boleh mengambil. Apalagi ini dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu kan memang ada aturannya, harus menampilkan mata kuliahnya apa, materinya apa, statusnya apa. Itu kan juga untuk meningkatkan akreditasi. Jadi kalau barang itu sudah dipublishkan, itu nggak ada lagi bisa dipidanakan karena itu udah milik umum kan. Betul. Udah milik umum itu, apa dasarnya menuntut? Apalagi ini dunia pendidikan kan dituntut dunia transparansi. Harus jelas mata kuliahnya, siapa dosen pengajarnya, siapa nama mahasiswanya, dosen ini tamatan apa, itu ada semua data-data di dikti itu. Gak bisa dipungkiri, kan aku kan bagian dari situ makanya aku tahu. Gak bisa. Jadi kalau itu sudah dipublishkan di media itu siapapun berhak untuk mengambil, berhak itu. Beda kalau barang ini belum mereka tampilkan dari mereka sendiri, tiba-tiba ada orang yang menampilkan, menyebarkan, nah itu baru kena. Itu baru kena. Karena yang menyebarkan itu bukan orang yang berkepentingan.